Yo guys, what's up? Balik lagi di channelnya Opa Yena. Sekarang nih gue bersama anak restoran guys. New hire ya. Wow, new hire guys. Sekarang kita kupas tuntas bagaimana perasaannya dia, terus posisinya di mana, dan so on, dan terserah apalah nanti yang gue tanyakan kepada si beliau ya. Kenalan dulu dong. Ya teman-teman tahu ya. Perkenalkan, nama saya Wisnu dari Beleleng, Bali ya. Nah, itu sama ya guys, dari Beleleng juga. Dia juga subscribernya Opa Y. Sempat kita komunikasi sebelum dia berangkat ya. Kapan joinnya waktu nih? Tanggal 22 Januari. Sekarang posisinya nih di restoran ya? Ya, di restoran. Restoran attendant. Sekarang Opa Y mau menanyakan beberapa hal ya buat kalian nih yang penasaran bagaimana sih kerjanya di restoran attendant di kapal pesiar. Ini new hire-nya masih fresh. Nice. Sekarang kita bahas Fresh sekali ya. Fresh sekali. Gimana nih perasaannya di kerja di kapal pesiar terbesar loh, lumayan besar banget nih kapalnya, new hire lagi, gimana? Perasaannya pertama waktu berangkat, ya rasa bahagia pasti ada. Asik. Berangkat pertama tuh mendapatkan kapal yang terbesar Asik. di dunia, Win. Terus gimana lagi? Tapi setelah join, ijek cabinnya yang tawar. Ya bingung lah. Kapalnya besar soalnya. Iya. Terus Perasaan sedih pasti ada. sedihnya Karena jauh dari keluarga, apalagi sudah menikah. Kalau Waduh. bagi yang sudah menikah, iya. amun wajang happy sangat. Coba yang paling berat itu kalau sudah menikah itu ya, kalau di rumah itu kan sering lah wi gitu kan. Yeah, boy. Aduh, di kapal itu aduh guys, makan tuh guys. Makan tuh kalau Terpaksa sabun guys. Terus pas masuk kapal itu gimana? Waktu melihat kapal Simponi itu kan besar banget tuh, pasti amazing. amazing. Gede banget ya. Ya, Iya. Ini juga pertama kali upaya kerja di kapal terbesar ya, Simponi. Emang gede banget sih ya. Dari segi anti pipe-nya tuh gede banget. Pas masuk di hari pertama tuh gimana? Oh, sekarang kan corona ya. Di karantina dulu ya. ya karantina 7 hari. 7 hari. Ya, Jadi ada perubahan ya guys. Dulu upaya itu 2 minggu, sekarang 7 hari. Mungkin nanti dipersingkatnya. dipersingkat ya. Mungkin nanti bakalan 3 hari atau 1 hari atau 2 hari ya, tergantung dari manajemen perusahaan ya. Jadi katanya udah ada 3 hari. 3 hari ya. Ya. Oh, 3 hari ya guys ya. Kedepannya ini 3 hari. Jadi siapkan mental kalian ya. Jadi tidak terlalu lama kalian dibiarkan di kapal santai-santai guys. Ntar kalau coronanya Makan habis, makan tidur. gimana karantinanya? Enak? Enak sekali. Enak sekali ya. Waktu keluar baru je welcome to the hill. Nah, gimana tuh waktu keluar tuh gimana? Maksudnya waktu di hari pertama tuh. Di hari pertama kerja. Ya. Ya, pertama kerja jamnya agak telat. Berpakaian agak tidak rapi. Asik. Terus Waktu kerja sinau apa? saya bingung berarti. Ya, masih bingung. Nah, untuk masalah pakaiannya gimana nih untuk seragamnya? Untuk seragamnya kita bayar ya, tapi bisa potong gaji nanti. Potong gaji. Jadi santai aja ya guys. Nah, dijelasin nggak tuh waktu hari pertama tuh, ini di sana gitu? Dijelasin kan? ya. Oke, jadi santai ya guys. Kalian bakalan dijelasin. Masih sama sih. Pasti prosedurnya. dipandu nanti. Dipandu ya. Ya. Sama supervisornya kan? Ya. 5D supervision dari 5D Bali juga. Asik. Kan gampang jadi. Iya, gampang. Kalau orang kita itu supervisornya itu gampang guys ya, gampang nanyanya. Kadang juga kita bisa pakai bahasa kita sendiri, tapi jangan terlalu kencang banget gitu loh ya. Soalnya di sini kan bahasanya bahasa Inggris ya. Iya. Gitu. Waktu hari pertama tuh kerjanya tuh jam berapa? Sore kah? Kalau di restoran? Sore. Pertama sekali kerja sore jam 6 sampai jam 11 malam. Terus gimana tuh situasi kerja hari pertama? Di mana ya? Bingung, pertama kerja tuh bingung. Lihat tamu, bayangkan 3.000 passenger. Ini baru setengahnya loh ya kapasitas dari setengah Simponi. Terus gimana? Seperti lari-larian lah kerja. Bingung. Di sini tempatnya nggak tahu, di sini tempatnya nggak tahu. Maksudnya bagian ya di silverware, Iya, tempatnya belum tahu. Bingung lah, nanya ke sini gitu. Ya, jadi begitulah ya guys. Bingung, hari pertama itu emang bingung. Semua departemen begitu. Saya pun mengalami kayak begitu. Bingung banget. Nanti kalau udah dijalanin sebulan 2 bulan mungkin dia udah terbiasa ya. Udah berapa hari nih? Dari tanggal 29 yang mulai kerja. Udah ada 2 minggu ya. 2 mingguan ya. Udah lancar. Udah lancar.
Gimana nggak? Berat nggak hari kontrak pertama di restoran menurut Wisnu nih? Bagi Tiang sih, Ya. kalau kita sukai pekerjaannya, tidak ada rasa yang berat. Asik. Tapi kalau tidak disukai, ya pasti berat. Berat, iya. Itu tergantung setiap orang lah. Iya. Dulu kan pernah kerja di Bali. Ya, Nah, di hotel kan? ya. Nah, perbedaan di hotel di Bali sama di sini tuh perbedaannya apa? Kalau dari segi kerjaannya, lebih santai kah atau lebih Jelas. lebih beda. simple gitu? Kalau di hotel Bali, ya kalau kerja itu kan kita bisa bengong-bengong lah. Ya sih. Kalau di sini kalau kerja ya kerja, istirahat ya istirahat. Itu bedanya. Susah di sini bengongnya dia. Iya. Paling bengong sekitaran 2 detik, oh kerja lagi gitu. 2 detik, 5 detik lagi. Ran lagi gitu. Aduh, saya jadi ketawa nih lihat anak new hire ya. Ya, bagian-bagian restoran di attendant tuh apa aja nih, Wis? Kalau restoran attendant yang saya tahu sih, pertama di Windjammer, kedua di room service, ketiga di kermes. Tapi sometimes ketika seperti saya nih pernah nih ditarik ke fine dining untuk jadi sport ya. Sometimes restoran attendant bisa juga kerja di sana, di mana tuh Royal Promenade bisa juga. Sana. Ya, enggak sih 3 tempat itu aja. Nanti kalau keperluannya di sini nanti Iya, bisa ditarik gitu iya. ya. Maka dari itu guys, mental harus disiapkan ya, fisik gitu loh. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Jangan lupa pengetahuannya juga. Kalau di restoran sih bisa nyanyikan. Iya, penting banget guys ya, bahasa Inggris. Ya. Tapi menurut Upawi, kalau kalian bahasa Inggrisnya agak kurang, terjun di utility saja. Karena di sana itu bahasa Inggris tidak terlalu dipakai banget ya, maksudnya nggak terlalu sering dipakai. Untuk masalah restoran ini bahasa Inggris tentu dipakai karena dia itu langsung ngomong sama tamunya guys, sama housekeeping itu ya. Pokoknya yang di depan-depan berhadapan dengan tamu itu bahasa Inggris kuncinya ya. Kalau di belakang kayak utility, tukang DJ gitu kan, itu bahasa Inggris tidak terlalu tidak terlalu Kadang sering nyawa dipakai. tampirin nyanyikan. Kadang kalau kalian bisa ngomong bahasa Bali itu terserah kalian, soalnya siapa yang dengerin, orang kalian kerja sendiri gitu loh. Iya. Just do it! Nah, untuk restoran attendant berapa bulan kontrak sih? Restoran attendant normalnya 8 bulan. 8 bulan. Ya. Tapi sudah ada sih temennya di extend 2 bulan. Udah di extend? Ya. Woi. 10 bulan 10 jadinya. bulan. Woi, enggak apa-apa. Banyak duit. Bean nggak boleh, boleh. Untuk masalah final interview waktu ke kapal pesiar itu masih ingat pertanyaannya kayak gimana, Wisnu? Untuk pertanyaannya sih kan ngelamarnya di restoran attendant ya. Tapi yang ditanya detailnya tentang pekerjaan di room service. Gimana itu pertanyaannya, masih ingat? Apa tanggung jawab sebagai di room service? Kita bilang lah jawabannya membawakan makanan kepada tamu. Sebelum itu kan kita taking order. Di taking order. Terus? Tapi kalau ada isi pesanannya es, kamu yang mana di terakhir disiapin? Saya jawab esnya. Karena esnya itu kan bisa mencair. Dilolosin lah. Pertama di approve sebagai Apa room itu? service attendant, kapalnya selebriti. Kalau celebrity? Ah. Nah, terus gimana? Terus ngomonglah sama usernya, kalau saya ini pengen cepat berangkat, dikasihlah royal, tapi sebagai restoran attendant. Gitu. Jadinya berangkat. Ya. Nah, untuk masalah biaya guys, ini kan musim corona ya. Mungkin Biaya. dulu itu biayanya beda sama sekarang. Coba dijelaskan. Kalau saya sih habisnya totalnya sampai beli perlengkapan 19. 19. Ya. Tapi ada temennya ya saya nggak nyebutin aja mana. Ya. 25. Tapi belum gini perlengkapan. Belum perlengkapan. Ya sampailah 30 katanya dia. Ini Wisnu 19 sudah termasuk dokumen, Udah. tiket Tiketnya kan di Royal Nanggung. di Royal Nanggung sekarang. Iya. Oh iya, keren berarti ya. Udah Kalau nggak Royal Nanggung, kor harga tiket balik. Iya. Join Miami kan. Iya. Soalnya dulu itu saya tiketnya itu saya bayar sendiri guys. Ya. Jadi dia termasuk Gratuity, non gratuity bedanya. termasuk beruntung dia ya. Kan di restoran attendant di bagian mana? Di Windjammer. Windjammer itu buffet. Nah, bisa jelasin nih tugasnya itu, tanggung jawabnya itu kayak gimana biar ada gambaran lah buat teman-teman. Kalau pekerjaannya ada di sanitasi, di beverage, di counter, di counter section makanannya itu.
terus sama di store. Oh itu masing-masing section tuh ada satu orang tugas apa kita ngambil semua itu kayak gimana? Masing-masing ada satu. Masing Ya. kalau yang sanites saja gitu. Ya, tapi kalau ya tahu lah tamunya rame, kita saling backup lah sama temannya. Saling bantu gitu ya. Iya. Berarti teamwork itu harus ada. Teamwork Ya? harus ada. Dan tipinya juga mantap ya. Mantap pasti. Nah untuk masalah jam kerja guys, kalau di restoran attendant, coba bisa jelasin nggak paginya masuk jam berapa, terus breaknya kayak gimana? Kalau sekarang saya untuk take care di ngindel di lunch sama dinner aja. Lunch sama dinner Ya, mulainya jam 11.30 pagi, ya 11.30 siang. 11.30 siang paginya. Mm-mm. Bisa bergadang loh. Ya mantap. Enak banget kan? Gila. Enak banget kan? Nggak kayak sekolah di SD jam 7 udah masuk gitu ya. Terus sampai jam berapa? Sampai jam 4. Jam 4 sore. Ya, ke jam 4 sore. Terus istirahatnya Istirahatnya 1 jam. Jam 1 jam. 5 balik lagi jam 5 balik lagi, sampai jam 11. 11 malam. Gimana guys? Ada bayangan? Itu lumayan banget ya 1 jam break berarti. Nah untuk 1 Makan, jam kaya balik. cuma kencing doang di kamar gitu. Nah untuk 1 jam itu kalian hati-hati ya kalau break itu benar-benar harus 1 jam guys kalau di kapal pesiar. Jangan terlalu kurang. 1 jam lebih 1 menit itu nggak masalah ya. Atau 2 menit, lebih 3 menit 2 menit nggak masalah ya. Kurang 1 jam itu yang bermasalah. Nanti kena ILO kali ya. Itu aja sih untuk jadwalnya ya. Nah guys, untuk masalah gajinya mungkin kalian ada yang belum tahu ya. Kita bakalan tanyakan sama si Wisnu. Gimana nih sistem gajinya di kapal pesiar di restoran attendant? Gajinya itu 2 minggu ya. Setiap 2 minggu gajian. Ya. Wow, terus Untuk berapa? sekitarnya Sekitar berapa? Kasih bocoran lah biar teman-teman semangat. ya 800 sampai 900 lah. Kalau dirupiahin berapa ya? 13 ya, 12. 12 ya, sekitaran 12 jutaan ya. Lumayan banget ya. Jadi 12 juta itu kalian dibagi 2 guys selama 1 bulan. Karena di sini itu gajiannya setiap 2 minggu. Belum tipping ya? Kredit dapat juga. Dapat juga? Ya, tapi kecil. Kecil ya? Iya. Wih, enak banget kerja di restoran attendant nih. Mau ah kerja ke sana. Gimana nih pesanan kesannya buat calon pekerja kapal pesiar nih? Bagi yang masih usia muda harus tetap semangat. Apalagi kita muda tuh ya harus punya pikiran ya cari pekerjaan yang mendapatkan yang lebih. Iya. Apalagi di pariwisata tuh di umur tua tuh kan kita nggak dipakai beda seperti pegawai negeri lah. Iya. Dapat pensiun. Harus tetap semangat. Apapun prosesnya harus lewati. Oke guys, itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan ada gambaran kerja di kapal pesiar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye. Bye bye.